Audio Jungle. Halo, Om Sarir, gimana kabarnya? Halo, Om Iwan. Eh, ini udah di Jakarta? Alhamdulillah. Udah ya? Sip. Berarti, Masih di Batam ntar minggu depan. oh minggu depan baru balik. Oke, tanggal 22 udah dong ya, kita seminar nih. Ya, Nah, ya, saya ya, ya. cerita dikit nih, sebelum topik kita kan lanjutan electric vehicle nih. Tapi saya mau cerita, Ya. eh ntar kita sambil tayangin dulu nih ya. Ini. Ya, tapi saya cerita dulu nih, eh persiapan seminar. Nanti kan Om Sarir ada nih. Seru juga Om, mulai dari artikel yang kita mau post di Liputan 6 sama kontan ya. Kemudian Ya. preparationnya, saya kemarin ke kondangan bawa laptop, gajian orangnya saya suruh datang, technical supportnya setting. Nah sekarang udah lengkap nih. Nanti nanti saya share Om Syaril ya. Jadi Zoom info sama streamingnya udah lengkap. Tapi teman-teman dari luar sih Oke. kebanyakan kita arahkan ke YouTube streaming, terutama yang dapat infonya dari Kontan nanti. Nah, ini Kontan juga sama Liputan 6 tertunda nih karena tunggu green light dari yang nyediain Hmm. ruangan. Hari Senin saya mesti follow up lagi. Tadinya hari Minggu targetnya nih, udah tayang hari hari ini besok besok tayang ya. Tapi ya udah kita udah sebarin di sosial media. Jadi kalau ada yang nanya info streaming sama Zoom-nya kita udah ready. Di tim saya udah sebarin. Nah, hari Senin tugas saya follow up lagi. Ini tim yang corporate yang nyediain ruangan. eh Cepet nih, gue mau tayang. Gue follow up, gue nggak peduli. Gue follow up nanti gue email lagi, gue woro-woro di WA. Ya mudah-mudahan sih Senin atau Selasa udah tayang di Liputan sama kontan.com. Jadi ya begitulah Om. Jadi Om Syahrir ada nih hadir nih nanti. Nanti video pembukaannya juga saya nggak share di sini. Nanti video pembukaannya 4,5 menit juga bagus tuh, cakep nanti Om. eh oke, sekarang saya udah share ya. Sekarang kita coba kita masuk ke topik nih ya. Nah, ini tayangan yang ketiga tentang sequel Electric Vehicle ya. Jadi kita refresh sebentar. Di tayangan pertama kita udah share kenapa negara-negara itu banyak negara ini petanya ya. Negara mana aja yang 2030 umumnya 2030 ada yang paling cepat 2025 tuh. Norwegia kalau nggak salah. Ada yang 2040, Kanada, Amerika tuh umumnya 2030, 2035. Norwegia 2025 kalau nggak salah targetnya. Dia udah mulai phase out. Dan itu kenapa? Latar belakangnya apa? Silakan ikuti tayangan pertama ya, teman-teman. Transisi ke elektrik. Nah, ya ini kita refresh lah di sini ya. Jadi masalah BBM yang memang cadangannya berkurang, kedaulatan energi, benefit secara eh, nah energi terbarukan ini juga makin murah ya, biayanya karena R&D-nya berkembang terus. Jadi rame-rame udah bergerak ke sana. Kemudian, nah di tayangan pertama juga kita share arahan presiden, tapi kita nggak perlu mainkan cuplikan arahan presiden. Tapi secara policy kita membuka tiga kemungkinan, listrik, hybrid, sama hidrogen. Tapi di pidato presidennya dia mendorong industri otomotif ke electric vehicle. Kenapa? Nah itu di tayangan pertama udah kita jelasin. Silakan ikuti. Nah di tayangan kedua, nah tayangan kedua ini kita ada share Chris Payne ya, direct.
yang mendirektori film Who Killed My Evie tahun 2006, dia menggali kejadian tahun 90. Itu yang spektakuler, EV1 yang bisa sprint 0 sampai 60 km per jam dalam 8 detik, jarak tempuh waktu yang untuk tahun segitu udah lumayan, 125 mil ya. Eh, harus ditarik kembali. Semua yang udah beli nyesel, yang udah pada ngelamar jadi dealernya juga sampai rugi gitu kan. Kenapa? Itu ceritanya, silakan ikuti tayangan kedua. Itu latar belakangnya ceritanya kenapa. Nah, ngomong-ngomong, kita punya undang-undang baru 2023. Saya di-share sama teman, sama tim di tim Green-nya Ikatan Alumni IBM ya. Pernah dengar nggak, Om? Jadi pasal-pasalnya ini pemerintah akan bersinergi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan untuk melembaga atau lembaga sektor keuangan lain untuk mendukung pembiayaan konservasi energi, terutama industri. Ini Om bergerak di factory dan industri kan? Udah tahu belum nih? Belum, tidak berhubungan, terlalu berhubungan dengan konservasi energi. Ini kan lebih ke automotive electrical vehicle kayaknya. Jadi mungkin yang sudah kita ketahui kan ada subsidi kan kalau nggak salah untuk kendaraan listrik ini kan, Betul, untuk itu pembiayaan. satu hal untuk kendaraan listrik ada subsidi. Tapi ini sebetulnya bukan terkait dengan electric vehicle, cuman saya angkat aja di sini karena ini breaking news ya. Undang-undang baru tahun 2023 baru keluar. Ini untuk industri arahnya, Om, untuk Ya, pabrik-pabrik. belum tahu saya. Ini perlu dipelajari. Ya, nanti itu ada linknya ya. Nanti saya bisa share ke Om Sarir. Itu nomor 33 tahun 2023. Jadi baru keluar tahun ini. Kemudian, nah, cerita electric vehicle sendiri. Jadi, nah, ada Nah, komentar ini hubungannya apa nih nanti dengan topiknya, dengan konservasi energi yang tadi itu Pak, PP nomor berapa tadi? ya, PP 33 nomor 2023 sebetulnya nggak terkait langsung sama EV, cuman saya kayak kesempatan pas kita tayangin EV aja saya share gitu, mungkin pemirsa juga supaya tahu. Eh, Tadinya mungkin keterkaitannya nggak langsung, confuse juga. keterkaitannya nggak langsung karena gini, EV ini kan arahnya memang green dan sustainable energy. Nah, di sisi lain kita kan masih berbasis fossil fuel, termasuk pembangkit kita, industri, pabrik-pabrik. Nah, sudah diarahkan untuk melakukan saving energi. Jadi supaya konsumsi fosil fuelnya juga berkurang. Nah, Keterkaitan itu Bapak udah baca semua isinya Pak. Kan hanya sedikit aja tuh yang ditampilkan pasal-pasalnya. Itu arahnya lebih ke mana itu? perilaku hemat energi, penerapan teknologi efisi energi yang efisien. Dan nah, ini kalau dia bilang bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK, berarti ada subsidi juga, akan ada subsidi, saya nggak tahu nih. Bangunan gedung yang menggunakan sumber energi lebih besar atau sama dengan 500 ton minyak per tahun, eh, wajib melaksanakan kegiatan konservasi energi melalui manajemen energi. Nah, dia ada prosesnya tuh, Ini manajemen. ini sebenarnya udah ada kayaknya. ISO 50.051 kan tentang energi manajemen sistem ya. Mungkin kaitannya dengan ISO 2001, mungkin, saya nggak tahu. Tapi ya, setelah saya baca-baca, saya ambil 3 pasal aja yang penting. Keuntungan buat manufaktur apa? Keuntungan buat manufaktur. Kan manufaktur itu kan eh, energi yang digunakan kan sesuai dengan kapasitas mereka produksi. Ya, tapi eh, kalau dia kapasitasnya penggunaan energinya ekuivalen dengan 500 ton minyak per tahun, dia sudah harus ikut program manajemen energi ini. Begitu undang-undangnya bilang. Nah, ini Oke, ini kita nanti bisa bahas ini ya nanti eh, mungkin kita PP bahas ini secara nanti lebih khusus. yang khusus. Nah, kita kulik. Saya juga belum baca-baca sini. Kita ulik Karena ini khusus tidak karena terlalu berhubungan dengan waste management soalnya.
Oh ya, Om Sari lebih banyak di waste management ya. Tapi ya ini karena kesempatan tayangan electric vehicle aja yang keterkaitannya dengan sustainable energy, jadi saya share undang-undang ini gitu ya. Nah, balik ke electric vehicle, kita punya subscriber yang komen juga kan bahwa banyak dah beberapa pendapat dan juga Okredi cerita gitu kan, ada rekannya orang Jepang yang bilang Indonesia lebih cocok hybrid. Nah, kelebihan kekurangannya hybrid ini dari Physics Girl saya cuplik ya. Hi, Kelebihan do cars, although where you get langsung excited about the idea of getting to drive a hydrogen car. And I thought, yes, this is how I learn. Meeting experts, getting to ask all the questions. So we took the car on a 2-week road trip and made 4 episodes, each a deep dive on a subject in renewable energy that we didn't normally see featured. Their argument is that we cannot get there with battery electric vehicles alone. The fact that you're a trailblazer, the fact that it's all sciencey. Oh yeah, you definitely feel like you're the cusp on what's next. I didn't feel like we were experiencing hydrogen. It felt like, no, we're experiencing. Nah, dia tuh nyobain hydrogen car dan dia cobain jarak jauh. Jadi message-nya intinya adalah ada beberapa hal yang menyebabkan kita nggak bisa ngandelin listrik aja. Jadi makanya hybrid itu dikombinasi sama hydrogen. Jadi karena jarak tempuh biar gimana hidrogen lebih jauh menurut tayangan ini. Hi, I'm Diane. Nah, kemudian ini saya dapat dari Google juga ya. 5 faktor utama kenapa memilih FCEV. FCEV itu hydrogen car ya, electric vehicle tapi pakai hidrogen. Jadi sebetulnya hybrid ini ya. Logikanya hybrid, electric vehicle tapi pakai eh, ada tenaga hidrogennya. eh kenapa kenapa bobotnya ini poin-poin ini adalah argumentasi kenapa memilih FCEV ya, hydrogen car. Fuel cell itu 100% recyclable. Ya, kita juga kemarin bahas baru di Oklahoma ya, yang recycle baterainya itu apakah udah berkembang apa enggak. Jauh karena ada argumentasi juga yang bilang beberapa bahan di baterainya electric vehicle itu membuat dia tidak semudah itu merecycle-nya. Kemudian hidrogen itu merupakan bahan yang melimpah hidrogen sendiri. Kemudian jarak tempuhnya dia bisa lebih jauh dari electric car. Dan makanya Cummins, saya juga pernah post di LinkedIn, Cummins itu dia kan jagoannya bikin lokomotif sama truk-truk tronton gandeng itu. Kalau di Amerika gede-gede truk itu dan jarak tempuhnya jauh. Itu dia pakai hidrogen car, dia nggak ngandelin listrik. Kemudian pengisian kembalinya lebih cepat. Kan perlu 20 sampai 30 menit yang paling cepat ya kalau electric vehicle, hidrogen ini ngisinya lebih cepat. Dan fuel cell itu umurnya lebih panjang daripada baterai. Kan kita udah bahas juga di tayangan 2, batasnya 8 sampai 10 tahun umurnya ya, baterai electric vehicle. Tapi ada 5 faktor juga argumentasi yang bilang mendingan electric vehicle. Jadi ini pro dan cons-nya ya. Jadi charging networknya lebih banyak, udah berkembang dan tersebar di banyak tempat. Terus dia lebih banyak pilihan dan variasi, mulai dari bus, kereta api, sepeda motor segala macam. Electric vehicle udah cepat masuk ke pasar, di mana ada mesin bensin, internal combustion engine ya, ICE, mesin bensin, di situ electric vehicle udah masuk. Dan bagi negara yang lebih banyak pakai sustainable energy, nah ini juga saya juga baru tahu, New Zealand itu ternyata 82% sumber energinya itu dianggap sustainable energy. Karena dia banyak memanfaatkan geothermal, air, jadi pembangkit tenaga air ya, sama Ingin. kincir angin ya, generator angin. Nah, bagi Nah, negara ini cocok, Pak. Jadi sumber energi utama dari
baterai electric vehicle-nya sama-sama renewable dan ramah lingkungan, karena tidak mengotori kan. Jangan sampai nanti electric vehicle tapi sumber energinya juga dari pembangkit listrik tenaga eh, uap yang dari batu bara misalnya. Ya, ya mungkin mungkin itu kalau kita ini kan mesti lebih banyak batu bara sama solar ya, diesel. Jadi ya mungkin benar juga argumentasinya kalau untuk kita mendingan hidrogen ya, gitu ya. Jadi argumentasinya itu kali ya. Jadi sumber energi negaranya juga dilihat, tapi untuk negara yang memang udah lebih banyak sustainable energi, dia mendingan go elektrik. Jadi karena dia langsung sudah total sustainable ya. Dan tenaga listrik itu lebih simple, lebih mudah disimpan dan didistribusikan. Jadi ini dua argumentasi pro dan cons nih. Nah, kemudian tapi ya negara seperti Inggris kita nggak tahu ya. Tapi gini, ini juga saya cuplik dari ini hydrogen car versus electric, which is the best choice. Ini ada linknya. Tagline-nya cuma satu message-nya. Hampir tidak mungkin hydrogen car bisa lebih populer dari electric vehicle. Pada saat mesin bensin di phase out, itu yang akan lebih muncul, lebih unggul katanya menurut tulisan ini, artikel ini, electric vehicle. Tapi balik lagi, tergantung negaranya ya. Kalau kita walaupun sumber energi kita lebih banyak masih fossil base, tapi kita punya kepentingan mau karena kita sumber nikel gitu ya. Saya nggak tahu, itu mungkin punya pertimbangan lain lagi. Tapi sebetulnya electric vehicle itu lebih didorong untuk negara-negara seperti New Zealand yang sumber energinya udah jauh banget. Kita itu mungkin 80% masih fossil base. Si New Zealand itu cuma 20% fossil base-nya. Kurang dari 20%. Ya gitulah. Jadi ini konteks negaranya juga dilihat nih. Jadi ini ya untuk nambah wawasan kita aja nih. Tapi pemerintah Indonesia punya policy berbeda dengan latar belakang yang berbeda, kita nggak tahu. Nah, kemudian ini berita Inggris nih. Berita dari Inggris, Inggris itu kira-kira dia juga masih nggak seperti New Zealand. Dia kan lebih banyak batu bara juga kan ya. Karena dia sumber batu bara. Kalau negara-negara Eropa yang satu benua dengan Rusia lebih banyak pakai gas Gas. dari Rusia, tapi dengan seretnya gas dari Rusia mulai juga beralih ke batu bara. Kalau Inggris itu memang kayaknya historically batu bara ya. Nanti kita mesti Ya. tahu nih Inggris gimana sumber energinya. Tapi beritanya tentang And it is time now for the Great British Debate this hour, and I'm asking hydrogen versus electric cars. Which one is the future? Absolutely. So the target is 52% of all new cars being sold to be electric by 2028, as you say, and then the end target of 2030. ya dia bilang kan 2028 52% kendaraan yang dijual 52% electric vehicle by 2028 5 tahun ke depan. Ini visinya Inggris ya. To be fully electric or hybrid, and then 2035 just electric. Nah, by 2030 mesti kombinasi electric vehicle sama hybrid. Tapi by 2035 targetnya dia 100% listrik. Electric vehicle. Ini Inggris nih. Jadi kita nggak tahu latar belakang sumber energi negaranya juga seperti apa. Mungkin agak mirip dengan Indonesia, masih banyak fossil base. Tapi dia sendiri sudah mencanangkan 2035 all electric vehicle. Gitu Om, gimana menurut Om Sarir? Konteks negara yang itu, konteks negara energi negara itu jadi bahan argumentasi cocoknya dia ngembangin transportasinya itu sebetulnya itu sebuah pendekatan. Kalau dari saya dari sisi waste manajemennya aja. Jadi
electrical vehicle baterai itu bagaimana pengolahan sampah baterainya itu, apakah termasuk limbah B3, apakah bukan limbah berbahaya, bisa di recharge, maksudnya bisa di recycling dan tidak mengotori lingkungan. Ya, jangan sampai juga ada istilahnya kan yang biasa kita tahu kan greenwashing ya, menggantikan fosil fuel tapi ternyata sumber energinya juga sama juga ya, dari batu bara atau dari gas atau dari solar gitu kan. Intinya kalau untuk kendaraan itu ke arah lebih baik, bagus lah. Yang penting tidak bersifat politis ya, atau cuma menjadi trending aja. Ya, ya. Di tayangan yang lalu kita udah lihat bagaimana mereka merecycle electric baterai. Mereka yakin 100% recyclable di Oklahoma. Tapi juga ada argumentasi yang bilang itu nggak semua bahan di baterai electric vehicle itu nggak semua bahan mudah begitu aja di recycle loh dia bilang. Tapi, nah ini kita nggak tahu. Makanya mana yang benar kita mesti terus mengikuti perkembangannya. Yang jelas Indonesia, kalau Inggris punya target by 2035 udah 100% electric vehicle, kita masih nggak begitu. Kita tuh masih membuka untuk tiga-tiganya, hybrid, hidrogen, dan electric vehicle. Walaupun secara industri kita mendorong electric vehicle ya. Nah, tayangan yang lalu kita udah share juga. Ini saya share lagi. Yang saya impress, ini kan kita bahas ini kayak cerita Flash Gordon gitu ya. Kendaraan-kendaraan terbang yang di dalam kota maupun bisa di ruang angkasa ini akan berseliweran kalau ini udah berkembang nih. Plasma electric vehicle yang ngembangin China. Ya kita lihat aja perkembangannya, kita monitor plasma electric vehicle udah sampai mana. Dan terakhir nih Om, karena di tayangan EV2 kan kita udah angkat misteri kenapa tahun 90 itu General Motor udah keluarin yang canggih tapi kemudian dibunuh, ditarik dari seluruh konsumen segala macam. Apa latar belakangnya? Silakan ikuti EV2 ya. Tapi di sini ada cerita lain lagi bahwa ternyata mobil hidrogen itu juga bukan baru, itu udah lama. Jadi nanti bisa cari Stanley Meyer itu hidup tahun berapa. Nah ini kisahnya tentang Stanley Meyer. Tahun 90-an kalau nggak salah. Dia, ini ya saya share aja video cuplikan. Stanley Meyer adalah penemu mobil berbahan bakar air yang hidup pada tahun 70-an. Mobil bertenaga airnya itu, ia klaim 1 liternya bisa mencapai jarak 45 km. Penemuannya ini membuat beberapa penguasa minyak di dunia cemas karena takut air bisa menggantikan minyak untuk bahan bakar. Meyer pun ditawar jutaan dolar untuk menghapus penemuannya tersebut. Tapi ia menolak dan pada akhirnya ia ditemukan tidak bernyawa. Nah, ini sebuah kisah misterius lagi. Konon kabarnya, saya temukan cerita di YouTube, dia jadi ke bar, cuma pesen jus. Ini kayak cerita kopi sianida nih. Ini bukan kopi, dia pesennya jus. Habis minum jus tiba-tiba meninggal di bar. Ya, begitulah Om. Kisah-kisah yang misterius. Jadi dalam industri ini rupanya selalu ada kisah-kisah misterius kayak begitu Om. Gitu Om. Ada pesan penutup Om? Atau buat subscriber kita? Ya, hidrogen bagus, bahwa energi hidrogen hijau ya, yang membuat lebih ramah lingkungan. Ya semoga aja itu bisa terwujud, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Itu saja dari saya sih.
Ya, jadi Om Syarif juga lebih impress dengan mobil hidrogen ya. Ya, Ya, karena saya sih potensi waste-nya itu sepertinya tidak terlalu besar ya. ya memang kalau electric vehicle sih potensi waste-nya gede dan kita pada saat mendorong electric vehicle kita siap nggak juga dengan penanganan sampah ininya kan. Jadi kalau 8 sampai 10 tahun baterainya itu harus diganti, bagaimana penanganannya gitu kan? Di recycle kah, ditampung, bisa dipilah, ada yang mau nampung, jadi pemerintah kita udah harus bikin regulasinya. By the way, kemarin pameran mobil yang di ICE yang di Serpong, saya nggak datang, tapi ada temen yang cerita, waduh, China merajai. Jadi electric vehicle dari China ada yang harganya dia bawah 200 juta, ada yang sekitar 150 jutaan, mobil kecil-kecil elektrik. Waduh, tertarik banget. Saya sih nafsu karena udah ada di pasar aja gitu. Electric vehicle pengen pengen beli yang murah satu. Ya, gitu Om. Oke, Om Syarif, jadi kita ketemu Oke, tanggal 22 ya. Nah, cerita tanggal 22 ya. seminarnya kan siang ya, setengah duaan habis sholat Jumat. Tapi kami akan ready di situ dari jam 9 pagi. Bahkan baru tadi saya arrange juga, jadi tim tim ini nanti tim yang menyusun kesimpulan seminar itu diajak briefing. Jadi saya mau koordinir juga, mau konteks sana sini kasih tahu anggota timnya, kita jam 10 ngumpul dulu briefing ini. Ketuanya, ketua timnya minta saya yang ini. Jadi ya begitulah seru lah. Saya lumayan persiapan ini. Nanti mudah-mudahan Om Sari kalau udah di Jakarta udah bisa bantu-bantu juga nanti. Nah, di acara pada saat hari Oke, H-nya, siap. saya itu jam sebelum jam 1 udah harus ready di bawah kalau tamu-tamu ada yang datang. Jadi kita harus menyambut dan mengeskort mereka naik ke lantai 16 ruangannya. Mudah-mudahan Om Sari juga bisa bantuin kalau udah ada di dan beberapa tamunya yang saya dapat dari Om Sari juga ada Vera, Bank Sampah apa Yayasan Pulau Kambing, ada Ardiansa sama ketua yayasannya Pak Endang Mintarja, itu saya juga dapatnya dari Vera. Ya beberapa secara nggak langsung saya dapat dari Om Sari, itu nanti kita sama-sama lah ya tanggal 22 nanti kita kalau bisa kita ketemu dari pagi, soal sholat Jumatnya nanti kita carilah di sekitar The Plaza situ banyak tempat bisa sholat Jumat. Mungkin tempat sholat Jumatnya yang pakai AC kalau di situ. Gitu Om. Ya, sampai ketemu Om. Oke, Mudah-mudahan ya, sebelum tanggal 22 ya. kita bisa Ya, oke. berkontak. Ya, selamat istirahat Om. Wow, that's my shit, like a drop video.